Oke, selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah fungsi pembangkit. Kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian di fungsi pembangkit. Namun sebelum itu, mari kita ingat kembali perkalian ini. Kalau misalkan kita punya polinom di sini AX 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 plus 5X pangkat 4 dan BX 1 plus setengah X plus setengah X pangkat 3. Jika kita ingin mengalihkan AX BX, maka di polinom yang dulu kita lakukan adalah kita mengalihkan ini satu per satu kan, seperti ini contohnya, seperti ini. Jadi kita kalikan 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X dan lain-lain dengan 1. Ini saya pembagiannya. Kita kalikan ini semua dengan 1 dulu. Yang ini dikalikan dengan 1. Terus kita kalikan dengan setengah X. Kalikan lagi dengan setengah X pangkat 3. Atau mau langsung juga boleh. Misalkan 1 kali 1. Terus 1 kali setengah X. 1 kali setengah X pangkat 3. Lalu 2X kali 1. 2X setengah X. Dan seterusnya. Tetapi intinya kita bisa mengalihkan seperti ini. Sehingga nanti diperoleh untuk polinom perkalian ini yang derajatnya 0, di sini hanya ada 1, di sini 1. Untuk yang derajatnya 1 diperoleh dari perkalian ini 2X dengan 1 dan dari perkalian 1 dan setengah X. Sehingga di sini koefisien untuk X pangkat 1 adalah 2 plus setengah X. Sedangkan koefisien untuk X kuadrat, dia diperoleh dari perkalian 3X kuadrat kali 1, terus lagi diperoleh dari 2X dikali setengah X, sehingga nanti dia jadi X pangkat 2. Untuk X pangkat 3 diperoleh dari 4X pangkat 3 kali 1, dan diperoleh dari 2X dikali setengah X pangkat 3 yang ini, juga diperoleh dari 1 dikali 1 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi intinya kita mengalihkan satu per satu dari komponen di AX dengan komponen di BX. Maka ini adalah jika nanti kita misalkan berbicara fungsi pembangkit, ketika AX-nya dalam kondisi tahingga atau X-nya pangkatnya lebih besar, maka sangat sulit untuk melakukan perkalian satu per satu seperti ini. Dan kemungkinan ada yang terlewat cukup sangat besar. Maka oleh karena itu kita akan lihat teorema perkalian di fungsi pembangkit. Misalkan kita punya dua barisan bilangan AN dan BN, dan barisan bilangan ini dibangkitkan oleh sebuah fungsi pembangkit yaitu AX dan BX, dengan AX sama dengan sigma AN X pangkat N, BX juga sigma BN X pangkat N. Maka perkalian kedua fungsi pembangkit ini, jika kita kalikan secara sigma, maka dia hasilnya adalah sigma N lebih besar daripada 0 dalam kurung sigma 0 sampai N untuk AK BN min K X pangkat NK. Lambang ini adalah lambang yang sama kalau kita nulis, kalau kita nulis dia ini, sigma K sama dengan 0 sampai N. Ini lambangnya sama, jadi boleh pakai yang mana aja, boleh yang atas, boleh juga yang bawah. Nah, sehingga di sini koefisiennya adalah AK dikali BN min K. Sehingga didapat ini adalah merupakan fungsi pembangkit dari barisan A0 kali B0, A0 B1 tambah 1 B0, dan seterusnya. Ini sama kayak yang kita lakukan tadi. Yang kita lakukan tadi kan ini kan, tadi 1 kali 1 di sini kan. Terus selanjutnya 2 kali 1 ditambah setengah kali 1. Kalau tidak salah yang sebelumnya, nanti bisa kita lihat lagi, tapi intinya sama seperti itu.
Ini untuk suku ke-0 dia A0 kali B0, suku ke-1 dia A0 B1 plus A1 B0. Untuk suku kedua lebih panjang lagi, dia A0 B2. Mungkin kalau misalkan dari sini kita lihat kalau misalkan N-nya 2 berarti mulai dari AK-nya 0, A0 kali B2 ditambah A1 kali B1 ditambah A2 kali B0 dan seterusnya. Semakin kita mencari suku ke N yang lebih besar, maka akan semakin panjang uraian dari sigma ini. Seperti itu. Berikut penjelasannya mengapa dari sini, dari perkalian sigma ini menjadi hasil yang sebelah kanan. Ini akan saya jelaskan. Sekarang kita ke contoh. Misalkan kita punya dua fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit pertama adalah 1 per 1 min 2x, yang kedua adalah 1 per 1 min x. Di sini kita akan mencari barisan yang dibangkitkan oleh perkaliannya. Mari kita perkalikan. Kita tahu bahwa 1 per 1 min 2x adalah sigma 2 pangkat n xn, sedangkan untuk 1 per 1 min x adalah sigma x pangkat n. Kita kalikan dengan teorema yang tadi, kita dapat di sini AN-nya adalah 2 pangkat n, sedangkan BN di sini adalah 1 ya. Ini BN. Nah, ya kita tinggal ganti saja di sini. Berarti di sini adalah kita masukkan AK, berarti AK-nya di sini 2 pangkat K. Sedangkan kita masukkan BN min K, yaitu harusnya 1 pangkat N min K adalah 1. Tinggal kita masukkan di sini, lihat, karena misalkan indeksnya tetap N lebih besar pada 0, N lebih besar pada 0, dan ini sama-sama dia pangkat N, sesuai teorema yang tadi, maka di sini indeksnya tidak kita ubah sesuai teorema. Nanti kecuali ketika N-nya ternyata lebih besar daripada 1 atau ternyata pangkatnya bukan N, nanti kita modifikasi sehingga dia tetap memenuhi apa yang teorema minta atau premisnya seperti apa. Nah, dari sini saya jabarkan di sini sigma 2K kali 1 ini, yaitu ketika K-nya 0, ketika K-nya 0, 2 pangkat 0, ketika K-nya 1, 2 pangkat 1, sampai ketika K-nya 2 pangkat N. Nah, kita tahu bahwa ini adalah deret geometri dengan rasio 2 dan dengan suku awal 1, sehingga dengan rumus, kita bisa pakai rumus A-nya 1 dikali 1 min R-nya 2 pangkat N plus 1. Kenapa? Karena di sini ada N plus 1 suku 0, 1, 2 sampai N. Pangkat N plus 1 per 1 min 2 kan. Berarti diperoleh di sini 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, oleh karena itu, ini jadi AX BX itu sigma N lebih besar pada 0 dengan koefisien 2 pangkat N plus 1 min 1. Sehingga barisan yang dibangkitkan adalah barisan 2 pangkat N plus 1 min 1. Yaitu kalau kita masukkan ketika N-nya 0 berarti 1, 3, atau N-nya 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tadi perkalian yang tadi juga selain pakai teorema, kita juga bisa pakai dekomposisi pecahan parsial yang telah kalian pelajari di kalkulus. Ini adalah contoh sederhana. Nanti ketika dapat persoalan-persoalan yang lebih kompleks, silahkan gunakan semua aturan yang kalian punya tentang dekomposisi pecahan parsial. Nah, di sini contoh yang tadi sama. Nah, AX kali BX adalah kalau dikalikan jadi 1 per 1 min 2X kali 1 min X. Nah, kalau misalkan kita pakai aturan dekomposisi parsial, maka kita bagi atau kita jadikan AX BX itu sebagai bentuk penjumlahan dari pecahan dengan penyebut 1 min 2X dan pecahan dengan penyebut 1 min X. Sekarang yang ingin kita cari adalah di sini nilai A dan B-nya itu berapa sih? Oke. Nah, dari sini kita dapat bahwa kalau misalkan kita samakan penyebut kan di sini A kali 1 min X plus B kali 1 min 2X. Ini kan A kali 1 min X plus B kali 1 min 2X gitu ya. Ini penyebutnya sama, 1 min 2X
dikali 1 min X. Nah, dari sini kita dapat bahwa pembilangnya menjadi A plus B dan jadi min A plus 2BX gitu ya. Ini dengan penyebutnya sama, silahkan diulangi. Maka diperoleh karena misalkan ketika kita punya dua persamaan polinom, di sini 1 sama dengan A plus B min dalam kurung A plus 2BX, maka koefisien ketika pangkatnya 0, maka dia sama dengan sebelahnya. Ketika dia pangkatnya 1, maka sama di sini, berarti kita bisa simpulkan A plus B sama dengan 1. Karena di sini adalah 1 adalah polinom dengan variabel pangkat 0 dan koefisien dengan pangkat satunya di sini 0, maka di sini dapat min A min 2B sama dengan 0. Seperti itu. Oleh karena itu, dengan eliminasi atau substitusi kita bisa dapat bahwa nilai A-nya adalah 2 dan B-nya sama dengan negatif 1. Sehingga AX kali BX itu adalah 2 per 1 min 2X ditambah negatif 1 per 1 min X, atau bisa kita nyatakan dia sebagai 2AX min BX, sehingga barisan yang dibangkitkan adalah, karena kita tahu AX itu adalah tadi sigma 2 pangkatan XN, atau barisan yang dibangkitkan adalah 2 pangkat N, maka di sini kita bisa nyatakan dia ada 2 pangkat N, dan BX barisan yang dibangkitkan adalah konstanta 1 atau barisan konstan 1, sehingga diperoleh dari sini 2 dikali 2 pangkat N, maka 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1, sehingga hasilnya sama dengan yang tadi, maka diperoleh barisannya 1, 3, 7, 15. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua perkalian fungsi pembangkit dapat menggunakan dekomposisi parsial, terkhusus untuk fungsi pembangkit yang bentuknya bukan pecahan polinom. Maksudnya seperti dia bentuknya ln gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya fungsi pembangkit AX, dia ln mutlak 1 per 1 min X, dan BX adalah 1 per 1 min X. Nah, bagaimana kalau kita kalikan? Nah, AX ini di pelajaran di operasi integral kita tahu bahwa dia adalah sigma n-nya lebih besar daripada 1 per n x pangkat n, sedangkan bx sudah pasti sigma n lebih besar daripada 0 x pangkat n. Maka kita kalikan. Nah, perkalian di sini kita menggunakan teorema yang tadi, teorema operasi perkalian. Kita harus lebih hati-hati di indeks. Karena apa? Karena AX ini indeksnya n lebih besar daripada 1. Sedangkan di teorema adalah n lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, kita bisa lihat ketika di sini order terkecil atau koefisien dengan pangkat terkecil adalah, ketika kita masukin 1 adalah X, misalkan di sini ya terkecil, sedangkan di sini adalah 1, maka ketika order ini dikalikan, maka pangkat terkecilnya akan berubah menjadi pangkat 1, bukan pangkat 0 lagi, sehingga di sini n di sini adalah n lebih besar daripada 1. Kita harus ubah dia n lebih besar daripada 1. Nah, sedangkan untuk yang K ini kita harus lihat dari sini. Nah, ini kan nanti ada, ini kan di sini A0-nya sama dengan 0 ya. A0-nya sama dengan 0. Nah, kita akan menghilangkan A0 ini. Kenapa? Karena 0 ini ketika dikalikan dengan apapun pasti hasilnya 0, boleh kita hilangkan. Maka kita akan menghilangkan semua perkalian yang ada A0-nya di sini kan, A0. Oleh karena itu, untuk menggunakan A0B1, A0B1, A0B2 dan seterusnya. Oleh karena itu, kita akan hilangkan A0. Di sini A0 ini kan. Oleh karena itu, K-nya akan dimulai dari 1. Untuk batas atas dari K-nya sendiri N dia tidak berubah, oleh karena itu maka sigma ini saya ubah menjadi sigma N lebih besar daripada 1 dalam kurung sigma 1 lebih besar daripada K lebih besar daripada N. Alasannya tahu, untuk alasan N lebih besar daripada 1 karena ketika dikalikan dia order terkecilnya adalah pangkat 1,
Sedangkan untuk di sini satunya lebih kecil daripada K, itu karena kita menghilangkan unsur A0 di sigma teorema ini yang awal. Seperti itu. Sehingga diperoleh hasilnya adalah ketika kita hasilnya seperti ini yang di kanan. Nah, ketika kita ditanya apa koefisien dari AX BX, kita bisa dapat adalah dia 0 ketika n-nya sama dengan 0, karena di sini n lebih besar daripada 1, dan dia sigma 1 lebih besar daripada K lebih besar daripada n, 1 per K dari n-nya untuk n-nya lebih besar daripada 1. Sehingga ketika ditanya barisan yang dibangkitkan seperti ini, berarti adalah 0. Nah, untuk untuk n-nya 1, untuk n-nya 1 yaitu 1, untuk n-nya 2 yaitu 1 plus setengah, untuk n-nya 3 adalah 1 plus setengah plus 1 per 3 dan seterusnya. Nanti misalkan untuk n-nya ke 100 ya udah berarti 1 plus setengah plus 1 per 3 plus 1 per 4 sampai plus 1 per 100, seperti itu. Paling di sini sebenarnya mudah, cuman agak sedikit harus berhati-hati di perubahan sigma, indeks dari sigma itu sendiri. Nah, contoh yang lainnya adalah gimana kalau misalkan ternyata nanti ada pangkatnya x pangkat 2n. Di sini ketika ax-nya ln 1 per 1 min x dan bx-nya adalah 1 per 1 min x kuadrat. Kita lihat. Ini saya misalkan adalah A adalah himpunan dari bilangan cacah yang genap. Ini seperti ini. Ini kita tahu bahwa 1 per 1 min x kuadrat adalah sigma n lebih besar daripada 0, x lebih besar daripada 2n. Atau kalau kita nyatakan dia dalam x pangkat n, maka indeksnya adalah n-nya untuk n bilangan cacah genap. Nah, kalau kita kalikan, ini pakai rumus yang sama seperti yang tadi. Nah, kita akan berhati-hati di indeks. Berhati-hati di indeks karena ini, pertama, karena order terkecil ketika ini dikalikan adalah order 1 atau x pangkat 1, maka ini lebih besar daripada 1. Nah, kita harus hati-hati di indeks sigma kedua ini karena apa? Ini kan, di sini di B untuk Bn ketika n-nya ganjil, ketika n dia sama dengan 0 ketika n-nya ganjil kan. Ketika n-nya ganjil, maka kita akan hilangkan ini di sini kan Bn min K ya. Kita akan hilangkan di indeks ini adalah untuk n min K-nya ganjil, sehingga yang dihitung adalah untuk n min K-nya genap. Maka di sini saya bilang n min K pangkat A, walaupun di sini sama saja koefisiennya 1 untuk n min K-nya genap dan koefisiennya 0 untuk n min K-nya ganjil, maka yang ganjil saya hilangkan. Nah, di sini untuk ini saya harus hati-hati karena A0 untuk AX ini, A0-nya adalah 0 di sini. Karena A0-nya sama dengan 0, maka kita akan hilangkan itu juga, semua perkalian dengan A0, maka di sini untuk indeks K-nya lebih besar daripada 1. Nah, seperti itu. Ini 1 per K untuk AK-nya dan Bn min K-nya adalah dikali 1. Maka seperti itu. Tapi bisa juga si rumus ini kita tukar antara AK dan Bn min K-nya. Maksudnya bisa aja ini sigmanya kita ubah jadi A-nya dengan indeks n min K dan B-nya dengan indeks K, karena ini adalah perkalian di bilangan real, maka dia berlaku komutatif. AX BX ini dia akan sama dengan BX AX. Maka ini boleh juga dinyatakan dalam sigma. Ini sigma juga. Ininya BK AN min K. Seperti ini. Ini indeksnya sama, n lebih besar daripada 0. K-nya lebih besar daripada 0 dan n. Ini x pangkat n.
Nah, untuk yang ini, yang saya kotakin ini, dia memanfaatkan sifat yang bx kali ax, sehingga saya ubah ketika bk-nya adalah 1, dan ketika an min k adalah 1 per n min k, dengan syarat k-nya dia anggota bilangan genap. Kenapa? Karena kita akan ini bk ini kan. BK ini anggota bilangan genap karena kita akan hilangkan yang BK-nya ganjil karena dia adalah sama dengan 0, dan kita juga akan menghilangkan untuk A0 sama dengan 0. Nah, A0 di sini, AN min K ini, A0 terjadi ketika K-nya sama dengan N, sehingga batas yang bawah di sini 0 lebih besar daripada K, jadi lebih besar daripada N min 1, karena untuk yang N kita hilangkan karena A0 adalah sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah sigma n lebih besar daripada 1, sigma k anggota anggota A, dan k-nya dibatasi 0 sampai n min 1, dia dari 1 per n min k. Nah, sehingga oleh karena itu kita bisa simpulkan ketika kita disuruh mencari, ntar saya hapus dulu, ketika kita disuruh mencari koefisien dari AX kali BX adalah sigma K-nya anggota A 0K lebih besar daripada N-1, 1 per N-K, atau jika nyatakan dalam barisan ini adalah bentuknya 0, 1. Kenapa 1? Kita masukkan ketika dia N-nya 1, maka batas atasnya di sini jadi A0. Maka ini N-nya jadi sama dengan lebih besar daripada 0. Ketika K-nya 0, maka dia adalah 1 per N. 1 per N untuk suku pertama adalah 1 per 1, maka dia 1. Nah, untuk suku kedua juga sama. Ketika dia N-nya 2 masuk sini, berarti di sini maksimalnya adalah K-nya lebih besar daripada 1. Karena K ini bilangan genap, maka K-nya hanya 0. Di sini juga 1 per N. Nah, di sini ketika N-nya 2, karena N-nya suku kedua, maka 1 per 2. Jadi ini tuh 1 per N, ini 1 per N juga. Tapi karena yang ini N-nya 2, maka 1 per 2, ya ini 1. Sedangkan untuk suku ketiga, di sini adalah ketika kita masukin sini, 3 berarti K-nya lebih besar, K-nya kurang dari 2. Berarti karena K-nya anggota genap, maka K-nya adalah 1 per N ditambah 1 per N min 2. Maka yang ini adalah 1 per N tambah 1 per N min 2. Karena N-nya sama dengan 3, maka 1 per 3 ditambah 1 per 3 min 2 atau 1 per 1. Dan seterusnya sampai manapun yang kita mau, seperti itu. Nah, sekarang kita ada turunan, sebenarnya turunan dari perkalian, malah ini perkalian polinom sederhana yang kita pelajari di awal dulu. Ini adalah turunannya. Kalau kita punya barisan bilangan AN, yaitu dia dibangkitkan menjadi fungsi pembangkit AX, maka ketika kita kalikan 1 min X dikali AX, maka dia akan menjadi A0 ditambah sigma N lebih besar daripada 1, AN min 1. Makanya kenapa disebut difference atau selisih? Karena di sini 1 min X AX itu sebenarnya koefisien-koefisiennya adalah selisih dari AX. Jadi untuk koefisien keduanya, X1-nya dia adalah selisih dari A1 dikurangi A0. Koefisien ketiga berarti dia A2 dikurangi A1 dan seterusnya. Ini kenapa seperti ini bisa dicari dari dia adalah AX dikurangi X AX, bisa dicari dari situ. Maka nanti kalian akan memperoleh hasil yang sama. Maka si 1 min X dikali AX itu adalah fungsi pembangkit dari barisan ini. A0, A1 min A0, A2 min A1, dan seterusnya. Seperti itu. Ini disebut selisih fungsi pembangkit atau difference. Nah, ini contohnya ketika kita punya X-nya ln 1 min X, maka kita kalikan yang pertama pakai cara yang biasa dulu, kita bandingkan. Dia 1 min X dikali ln 1 per 1 min X,
maka kita pecah jadi ln 1 per 1 min X dikurangi X kali ln 1 per 1 min X, kita jabarkan secara sigma, maka jadi seperti ini. Nah, ketika dia X, maka masuk jadi X pangkat N plus 1. Sekarang kita akan ubah jadi pangkatnya jadi N, maka jadi seperti ini. Kita ubah N plus 1 jadi N, maka yang N ini kita ubah jadi N min 1. Sedangkan yang indeks ini berarti ketika N lebih besar daripada 1, maka ketika N plus 1 dia lebih besar daripada 2, maka ini. Kita ganti indeksnya. Sekarang kita akan jumlahkan, atau di sini pengurangan kita kurangkan. Maka untuk pengurangan indeksnya harus sama. Maka yang ini dikeluarkan untuk N sama dengan 1, yaitu X. Jadi X plus 1 per N, X pangkat N untuk indeksnya 2. Kita kurangkan. Maka diperoleh X plus sigma N besar pada 2, ini 1 per N min 1 per N min 1. Atau kalau pakai rumus yang tadi kita tahu bahwa ini adalah AN min 1 ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, untuk cara yang kedua kita pakai cara yang tadi, ya kan? Ini kan rumus yang tadi. Maka saya ingin keluarkan, karena di sini N-nya lebih besar daripada 1, maka saya ingin keluarkan untuk N-nya 1 dikeluarkan, dia jadi A1 min A0 X. Maka ini 1 min X kali ln 1 per 1 min X itu jadi seperti ini. Yang di kanan ininya 0, ini 1 min 0 X. Sama saja kan, 1 per N min 1 per N min 1. Karena di sini AN-nya adalah ini, AN-nya adalah 1 per N, sehingga AN min 1 adalah 1 per N min 1 per N min 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah sama, dia X plus sigma N lebih besar daripada 2, 1 per N min 1 per N min 1. Seperti ini yang ada di sini. Sama saja, mau pakai cara yang kiri boleh, yang kanan juga boleh, tergantung selera masing. Nah, untuk teorema turunan yang kedua dari perkalian tadi adalah namanya partial sum atau penjumlahan parsial dari fungsi pembangkit. Kita punya AX adalah fungsi pembangkit dari AN, maka ini 1 per 1 min X dikali AX, ini itu sama dengan ini kan. 1 min, nah ini min X dikali AX, dia sama dengan, boleh juga tulis AX per 1 min X, dia sama dengan ini. Seperti itu. Sebenarnya ini adalah turunan dari perkalian yang tadi, yang AX kali BX, cuman diganti di sini AX-nya 1 per 1 min X, BX-nya 1 per 1 min X, di sini AX. Nah, ini adalah AK di sini adalah dengan mengganti yang tadi, yang di sana AK dikali BN min K yang sebelumnya. Di sini karena BN min K-nya 1 per 1 min X adalah 1, maka jadilah seperti ini. Jadi apapun AX yang dikalikan dengan 1 per 1 min X atau dibagi 1 min X di sini, maka dia adalah berbentuk sigma N lebih besar daripada 0, sigma 0 kali besar daripada N, AK dikali BN min K, tapi BN min K-nya 1, maka tidak usah diperhitungkan X pangkat N. Dia adalah fungsi pembangkit dari barisan. Nah, kalau tadi adalah selisih, ini adalah penjumlahan, maka suku pertama A0, suku kedua A0 plus A1, suku ketiga A0 plus A1 plus A2. Jadi seperti suku pertama, suku ke-0 ini ditambahkan sesuatu, maka jadi suku ke-1. Suku ke-1 ini ditambahkan suku sesuatu, jadi suku kedua, dan seterusnya. Maka ingat, jika ada barisan yang berbentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan teorema partial sum. Nah, ini contohnya adalah barisan harmonik. Kita punya barisan harmonik Hn, itu barisannya adalah suku pertamanya 0, suku ke-1-nya 1, 1 ini adalah 1 plus 0, suku keduanya 0 plus 1 plus setengah, suku ketiganya 0 plus 1 plus setengah plus sepertiga. Maka otomatis kita bisa lihat bahwa ini bisa pakai teorema partial sum. Ini bentuknya. Nah, kita tahu bahwa suku ke N-nya, Hn, dia adalah 1 plus setengah plus sepertiga sampai plus 1 per N.
atau kita bisa nyatakan dalam ini adalah sigma, atau kita notasinya notasi yang biasa di sini saja ya, K N dari 1 per K, seperti ini HN-nya. Maka kita bisa, karena kita sebenarnya familiar ya dengan bentuk ini, dengan bentuk barisan 0, 1, setengah, barisan AX 0, 1, 0, 1, setengah, sepertiga, seperempat, mungkin familiar ya. Apa coba? Ini adalah bentuk dari AX-nya apa? Ya betul, ln 1 per 1 min X. Dia adalah 0, 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan itu adalah ln 1 per 1 min X. Ini saya tulis lagi. Nah, otomatis berdasarkan partial sum, maka maka fungsi pembangkit dari barisan harmonik ini adalah, ya, barisan harmonik ini adalah fungsi pembangkitnya 1 per 1 min X kali ln 1 per 1 min X. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di awal tadi, perkalian 1 per 1 min X dikali ln 1 per 1 min X ini. Nah, bilangan-bilangan ini disebut dengan bilangan harmonik. Mungkin ada yang pernah tahu barisan harmonik. Sehingga nanti yang awal tadi itu boleh kalian menggunakan, misalkan ada perkalian dengan 1 min X, boleh menggunakan perkalian biasa, boleh menggunakan partial sum juga. Dengan kita bisa menerka-nerka apa itu AX-nya. Seperti itu. Nah, ini contoh selanjutnya, ketika kita punya AX 1 per 1 min 2X, maka berdasarkan partial sum dia adalah sigma n lebih besar daripada 0. Ini dia sigma 0 KN dan AK, maka diperoleh, kita akan mencari barisannya, yaitu berarti apa? Kan kita seperti mengalihkan AX ini dengan 1 per 1 min X, maka AX per 1 min X ini dia jadi 1 per 1 min 2X kali, atau penyebutnya 1 min X, maka bisa disebut seperti ini juga. Ya, ini yang ininya X, ini 1 min X. Karena AX ini adalah koefisiennya atau AK-nya adalah 2 pangkat K, A ini adalah 2 pangkat N, di sini tinggal ganti, AK di sini diganti dengan 2 pangkat K. Oleh karena itu, caranya hampir sama dengan yang kita kerjakan di awal, perkalian 1 per 1 min 2X. Yang kita kerjakan di awal, ya sudah, di sini kita jabarkan jadi seperti ini dengan dengan deret geometri, maka diperoleh 2n plus 1 min 1. Caranya persis sama, maka diperoleh dia 1, 3, 7, 15. Nah, ini contoh lain dari penggunaan partial sum. Jadi ketika kita punya, ya, salah satu dari penerapan partial sum di fungsi pembangkit ini adalah untuk barisan geometri. Mengapa barisan geometri? Tapi khususnya deretnya ya, bukan barisan geometri yang AR kuadrat dan seterusnya, tapi deretnya. Jadi ketika kita punya suku ke-0A, suku kedua itu deretnya penjumlahan suku ke-0 dan suku ke-1 yaitu A plus AR. Terus suku ketiganya penjumlahan 0, 1, 2 dan seterusnya jadi A plus AR kuadrat, ya seperti ini. Ini kan S pangkat SN ya. SN adalah penjumlahan barisan geometri ya. Seperti itu. Maka ketika kita mencari barisan ini, atau kita bisa nyatakan dari sigma 0K sigma N AR pangkat N, karena di sini ini AR pangkat K, maaf saya salah. Karena di sini K-nya bergerak, ini kan dia bergerak 1, 2 dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari SN ini, atau jumlah atau deret geometri ini, dia adalah, kalau kita nyatakan dalam X, dia adalah sigma n lebih besar daripada 1. Ini AR pangkat K juga. Karena kita tinggal mengganti di yang partial sum tadi, AK-nya menjadi di sini sukunya AN-nya, AK-nya adalah AR pangkat K, di sini AR pangkat K. Sama seperti itu. Maka berdasarkan partial sum,
kita bisa mencari AX-nya di mana atau terdapat AX, sehingga SX ini adalah AX per 1 min X, ya kan? Karena dia bentuknya sama persis dengan bentuk yang ada di partial sum, ya kan? Dengan AN-nya adalah AR pangkat N. Seperti itu. Ini adalah K juga. Nah, X-nya adalah AN-nya adalah AR pangkat N, X pangkat N. Ini yang lebih daripada 0, sehingga AX-nya adalah ini A per 1 min RX. Dari sini Rn pangkat X, ini A-nya hanya tinggal dikeluarkan, jadi dia A per 1 min RX. Oke, nah untuk contoh-contoh dari perkalian ini saya tidak akan menyajikan banyak. Sebenarnya contoh-contohnya sudah terwakili nanti, dan sebenarnya dekomposisi parsial juga sudah kalian pelajari di kalkulus. Jadi nanti ketika ada perkalian, misalkan contohnya 1 per 2x pangkat 3 dipangkatkan 5 dikali seterusnya, kalian bisa gunakan dikali dengan misalkan x per 1 plus x pangkat 3, kalian bisa gunakan semua tools-tools yang sudah diberikan, baik itu binomial, baik itu perkalian biasa tadi, dengan memanfaatkan, harus hati-hati di notasi sigmanya, indeks-indeks sigmanya harus hati-hati, maupun ternyata kalau misalkan itu bisa didekomposisi parsial, silakan dekomposisi parsial. Jika tidak bisa, maka gunakan perkalian biasa dengan memanfaatkan tools-tools yang sudah diberikan. Oke, mau itu turunan, mau itu binomial, mau itu penjumlahan, dan seterusnya. Mungkin bisa dibilang untuk pertemuan ini sampai sini. Silakan explore sendiri contoh-contohnya, nanti saya berikan juga latihan. Sebenarnya ini sangat mudah, tapi mungkin harus lebih teliti lagi. Untuk terakhir di sini adalah SX-nya. Untuk terakhir kita bisa simpulkan bahwa dia adalah AX per 1 min X dengan AX-nya A per 1 min X tadi, maka diperoleh XX-nya adalah A per 1 min X kali 1 min RX. Ini adalah fungsi pembangkit dari barisan deret geometri ini. Seperti itu.